Part 121, bagaimana keadaannya? Mendengar kabar tersebut gue langsung terdiam dan tak bisa berkata apa-apa, gue kaget, gue. Hanya terdiam mendengarkan suara Lia yang dari tadi manggil-manggil gue dari telepon. Yas, panggil Lia. Yas. Iya Li, ini gue ke sana, di rumah sakit mana Li? RS Yas, jawab gue tergesa-gesa. Telepon langsung gue putus, dan gue langsung menyalakan motor gue kembali. Gue meluncur ke RS yang dibilang sama Lia tadi. Pikiran gue kacau saat itu, gue khawatir kalau terjadi apa-apa sama Tasya. Dengan kecepatan penuh akhirnya gue sampai di rumah sakit tempat Tasya dirawat. Setelah gue masuk, akhirnya gue bertemu Lia, teman dekat Tasya di kelas. Gimana Tasya Li? Tanya gue dengan penuh cemas. Masih di dalam Yas, lagi ditanganin sama dokter, jawab Lia. Papa sama mamahnya mana Li kok gak kelihatan? Tadi udah gue telepon, lagi di luar kota, ini juga lagi dalam perjalanan ke sini Yas, mereka sok banget pas ngedenger kabar ini. Jelasnya. Syukurlah, orang tuanya Tasya lagi dalam perjalanan ke sini, kasihan Tasya gak ada yang ngejagain di sini. Gue coba menanyakan kenapa bisa terjadi seperti ini pada Lia. Jadi gimana sih Li kejadiannya sampai bisa kecelakaan gini? Tanya gue. Ceritanya gini, tadi sebelum maghrib, gue ngajakin Tasya makan, pas gue mau jemput, dia bilang gak usah, terus dia mau naik motor aja. Nah di sini gue agak kaget Yas, sejak kapan Tasya bisa naik motor? Biasanya kalau pergi kan dia kalau gak sama lo pasti diantar sama supirnya dia Yas. Pas gue udah nyampe tempat makan, gue nungguin dia kira-kira hampir 1 jam lah kok tuh anak gak dateng-dateng. Nah gue coba deh telepon, awalnya gak diangkat. Beberapa kali gue coba, diangkat tapi bukan sama dia, bapak-bapak yang ngangkat teleponnya. Terus dia nanya gue, kalau gue kerabatnya Vira ya, nah dari situ gue langsung dikasih tahu kalau Tasya kecelakaan, gue shock banget Yas. Jelasnya panjang lebar. 1 jam kami menunggu pemeriksaan kondisi Tasya, tapi tak lama kemudian dokter keluar dari ruang di mana Tasya berada, sepertinya sih dia sudah selesai menangani Tasya, lalu Lia duluan menanyakan gimana kondisi Tasya ke dokter. Gue pun ikut nyusul Lia ngedengerin penjelasan. Dokter, gimana dok keadaannya Tasya? Tanya Lia. Pasien sudah cukup stabil, tapi ada sedikit kerusakan syaraf di kakinya yang mengakibatkan untuk sementara pasien gak bisa berjalan, dan harus dilakukan terapi yang rutin agar pasien bisa berjalan kembali dengan normalnya. Boleh kita lihat gado sekarang Tasyanya? Oh silahkan Mbak. Dokter pun pergi meninggalkan kita, gue sama Lia masuk ke kamar pasien, di situ gue lihat Tasya terbaring lemah dengan luka di beberapa sisi bagian tubuhnya. Gue jadi gak tegang lihat keadaannya dia sekarang. Takutnya setelah sadar nanti Tasya malah tambah sok ngeliat keadaan kakinya yang masih belum berfungsi normal. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10, gue sama Lia keluar dari kamar rawatnya Tasya. Lia memutuskan pulang karena rumahnya gak ada yang jaga. Alhasil gue sukarela nungguin orang tuanya Tasya dateng, abis itu gue baru deh pulang ke rumah, gak enak juga. Tasya gak ada yang jagain dia. Akibat kejadian ini gue memberitahu ibu gue kalau gue kayaknya pulang bakal larut via WA. Titut-itut, suara HP gue bunyi. Sebuah WA yang gue kira itu balesan dari ibu gue tapi ternyata bukan. Yas. Udah nyampe rumah? Makasih ya udah nganterin, from Vira. Berlanjut. Part 122, Wake Up at Midnight. Dek bangun dek, seseorang membangunkan gue. Mendengar suara tersebut gue mencoba untuk sadar dari tidur gue di kursi ini. Gue membuka mata dan melihat ke sebelah gue ternyata duduk seorang laki-laki parubaya yang tak asing bagi gue. Gue mengucek-ngucek mata gue yang sedari tadi belum jelas untuk melihat. Laki-laki parubaya itu adalah papahnya Tasya, dia tersenyum melihat gue saat gue terbangun. Om, kapan nyampe ke sini om? Tanya gue kepada bokapnya Tasya. Tadi jam 11 Nak Ilyas, jawabnya singkat. Tantenya mana om?
Oh itu lagi di dalam nengokin Tasya. Om gak nengokin? Udah tadi, cuman tadi abis ngecek Tasyanya, Om keluar sebentar beli minum, terus Om ngeliat kamu di sini, jadinya Om samperin deh. Beberapa saat kemudian saat sedang ngobrol-ngobrol tentang Tasya, mamahnya Tasya keluar dari kamar rawatnya Tasya, dan langsung menghampiri gue dan bokapnya Tasya. Gue pun spontan langsung berdiri dan salim ke mamanya Tasya. Sepertinya juga waktu sudah malam banget nih, gue kayaknya mesti pamit deh. Saat gue berdiri sehabis salim tangan mamahnya Tasya menggenggam tangan gue, apa? Jangan-jangan? Mamanya juga demen sama gue? Gak kalimat yang terakhir hanya bercanda doang hihihi. Sambil menggenggam tangan gue mamahnya Tasya mengucapkan terima kasih kepada gue. Makasih ya nak, kamu udah ngejagain Tasya. Iya tante, justru saya sebagai teman harusnya saling membantu tante. Jadi kalian udah gak pacaran lagi? Tanyanya penasaran. Gimana ya tante? Sebenarnya saya sih gak mau putus sama anak tante, cuman ya. Dia mutusin saya, gara-gara saya waktu itu lagi ada masalah keluarga dan nyuekin dia terus tante. Tante mengerti kok. Tapi sayang sekali ya keputusan Tasya itu terlalu buru-buru menurut Tante, padahal dia udah klop banget sama kamu. Senyum gue. Ngomong Tante udah tahu mengenai kondisi Tasya dari dokter soal kakinya itu? Tambah gue. Tante udah dengar semuanya dari dokter nak. Tante yang sabar ya, secepatnya pasti Tasya bisa sembuh kok, coba gue untuk nguatin. Mamanya Tasya. Makasih ya nak, kamu memang anak yang baik. Kalau gitu saya pamit pulang deh tante, udah malam juga ini, gak enak sama ortu saya tante. Hehe. Kamu gak mau lihat Tasyanya dulu? Dia udah sadar, lagi makan buah di dalam. Oh kalau gitu saya ke dalam bentar ya tante pamitan sama Tasya. Nah gitu dong, kasihan tadi Tasya nanyain kamu terus ke tante. Gue pun mengiyakan perkataan mamanya Tasya. Beruntung kedua orang tuanya Tasya ini orangnya ramah dan baik, jadinya gue bisa ngobrol dengan baik kepada mereka. Gue langsung masuk ke kamar rawatnya Tasya, dan gue lihat Tasya sudah sadar. Ya gue lihat tidak ada cedera serius yang menimpa badannya Tasya kecuali di bagian kaki saja, jadinya ia masih bisa melakukan gerakan seperti mengambil minum makan walaupun dengan pelan-pelan. Gue pun menyapa Tasya yang sedang berbaring. Hai Syah, panggil gue. Kamu Ilyas kan? Jess siapa lagi, masa si Ipul? Gue mengambil kursi dan menaruh kursi tersebut di samping kasurnya Tasya. Aku kangen banget ya sama kamu, ucap Tasya pelan. Gue juga, jawab gue rada cuek. Kamu temenin ya di sini sampai besok T_T. Kan besok gue sekolah Tasya, lagian ada mamah sama papa tuh. Kok kamu manggil aku jadi kayak gitu sih? Biasanya kan, aku kamu. Udahlah gak usah dipikirin yang penting lo istirahat biar cepet sembuh. Malam pun semakin larut gue masih di dalam kamar rawatnya Tasya, akhirnya gue pun menyuruh Tasya untuk istirahat tidur. Supaya kondisi fisiknya biar lebih meningkat dan langsung secepatnya dapat melakukan terapi pada kakinya. Gue pun mau bilang kalau gue harus pulang karena udah malam juga. Saat hendak gue mau keluar dari ruang rawatnya, tangan gue ditarik sama Tasya yang sedang terbaring. Yas. Soal waktu itu. Soal, balikan? Udah lo yang penting sembuh dulu ya, jangan pikirin gue, entar malah kondisi kesehatan lo keganggu kalau lo mikirin itu terus. Iya Yas, kita balikan ya. Gue mau masak kentang dulu ya gan hehehe. Berlanjut. Art 123, buru-buru. Sorry Syah gue gak bisa jawab sekarang, jawab singkat gue. Mungkin jawaban gue sedikit membuat Tasya kecewa, tapi ya itulah realitanya, gue belum bisa jawab sekarang. Gue keluar dari ruang rawatnya Tasya, lalu tak lupa gue berpamitan kepada kedua orang tuanya Tasya. Waktu gue sampai rumah ternyata pagar rumah udah digembok, mau manggil ibu. Juga gak enak didengar tetangga kalau gue teriak-teriak, mau gue telepon juga gak ada pulsa. Akhirnya gue cuma bisa nunggu di luar sambil memikirkan gimana nasib gue malam ini gue
Harus kemana malam ini? Beberapa saat kemudian muncullah ide yang cukup sensasional dari kepala gue. Gimana kalau gue numpang dulu ya di kosannya Kak Nisa? Gumam gue dalam hati. Siapa tahu gue bisa dapat jatah. Jatah tidur maksudnya di tempatnya dia. Oklah, gak pakai mikir lagi, gue langsung tancap gas ke kosannya Kak Nisa. Pas sampai kosannya gue lihat masih rame banget, karena ini kosan cewek, banyak banget deh cewek-cewek yang tinggal di kosan ini pada bawa pacarnya malam-malam gini T_T. Gue gak tahu mereka ngapain malam-malam gini masih polos. Gue parkirin motor gue di halaman kosan dan gue langsung ke kamarnya Kak Nisa. Tok tok tok. Gue ketuk pintu kamarnya. Gak nunggu lama Kak Nisa keluar dan ternyata dia belum tidur. Gue kira dia sudah tidur serius. Terlihat Kak Nisa hanya memakai tank top dan celana tidur pendek. Gue depan kamarnya. Cuma bisa dibuat melongo aja. Kebiasaan nih Kak Nisa kalau tidur pasti pakaiannya menggoda banget. Gitu banget lo ngeliatinnya, teriaknya manja. Abisnya sih menggoda banget. Dasar mesum sih. Ngapain lo malam kesini, As? Hayo, mau ngapain coba, ledeknya lagi agak sedikit nakal. Numpang tidur Kak, boleh enggak? Pagar rumah digembok, mana gue gak ada pulsa lagi buat nelpon ibu, ujar gue. Oh emang kenapa lo pulang malam abis ngapain? Dugem ya? Iya kan? Duh masih. Bocah udah nakal ya hihi. Mana mungkin anak sepolos gue ikut-ikutan dugem, tar gue jelasin di dalam dah. Ya udah hayu masuk, ajaknya. Gue masuk ke dalam kamarnya, sambil melepas jaket dan menaruh helm gue di dekat lemarinya. Gue pun duduk di kasurnya sambil melihat TV. Namun kemudian Kak Nisa membuka pembicaraan. Kenapa lo pulang malam, Yas? Gak biasanya kayak gini deh, tanya Kak Nisa. Tasya kecelakaan Kak, serius, makanya gue dari abis maghrib di rumah sakit nungguin dia. Astaga, kasihan banget ya dia. Gue turut prihatin ya Yas. Ya udah gue udah ngantuk nih Kak. Iya lo Bobogi, pasti capek kan, senyumnya kepada gue. Duh apa? Dia bilang, Bobo, nya genit banget. Doh ini malah bikin gue gak bisa tidur. Gue pun menarik kasur yang ada di bawah tempat tidurnya Kak Nisa dan gue langsung berbaring di situ. Kak. Kenapa Yas? Gak bisa Bobo? Mau gue klonin? Apaan sih Kak? Ya terus ada apa? Itu lo gak dingin Kak pakai baju kayak gitu? Justru pakai ini adem Yas, gue udah biasa tiap malam begini, lagian kenapa sih lo nanya? Gini? Wah, sekarang udah mulai mesum ya hihihi. Ah. Gue pun langsung memejamkan mata dan tak lama kemudian gue terlelap. Wah, pagi yang cerah sekali ini, gue terbangun dari tidur gue, saking cerahnya gue lihat jam. Udah jam 6:30 pagi, gawat. Gue telat, mana seragam semuanya masih di rumah. Lagi. Yang paling bikin gue jengkel yaitu ternyata Kak Nisa udah gak ada di kamar kosnya, dia ninggalin gue ke sekolah duluan. Dengan mata yang masih sayu gue bergegas keluar dari kamarnya Kak Nisa lalu menaiki motor gue dan kembali ke rumah gue buat mandi dan ganti baju. Buat ke sekolah. Sampai di rumah gue ditanyain sama ibu kenapa gue semalam gak pulang. Gue bilang aja gue nginep di rumah teman. Ternyata semalam itu ibu gue udah nitipin kunci pagarnya ke satpam depan komplek tapi gue gak tahu. Jadi seharusnya ketika gue masuk lewat portal satpam tersebut, ngasih gue kunci pagar rumah. Namun sepertinya satpam tersebut semalam lagi keliling jadinya. Gue gak ketemu sama dia. Gue pun cepat-cepat mandi, hanya beberapa siram saja dan cukup sampoan sama sabunan. Sedikit doang. Lalu setelah itu gue nyiapin buku ke dalam tas gue. Gak pakai sarapan gue. Langsung main pergi aja berangkat ke sekolah. Di tengah jalan gue merasakan ada yang mengganjal sama motor gue, kok kayaknya rada gak enak gitu dikendarain, pas gue ngeliat ke arah depan ban motor gue dan ternyata bannya kempes, terpaksa gue harus mampir dulu ke tambal ban dekat sekolah, ya walaupun gak dekat banget sih sama sekolah.
Tapi yang pasti gue bakal telat nih. Duh masa gue mesti jalan. Abang tambal bannya bilang kalau motor gue bocor, dan harus diganti ban. Dalamnya. Shit kalau bocor pasti lama dah nunggunya. Tiba-tiba di jalan gue yang sedang duduk di tempat tambal ban melihat seorang cewek manis plus cantik memakai seragam sekolah gue sedang mengendarai motor matiknya. Sepertinya dia ngeliat gue. Ger banget ya gue. Yap tapi dia beneran nyamperin gue di tempat tambal ban itu. Hayu naik yas biar gak telat, kan lama kalau nambel ban MAH, ajaknya. Berlanjut. Part 124, Parkiran dan Nomor HP. Hayu naik yas biar gak telat, kan lama kalau nambel ban MAH, ajaknya. Elora, gak usah deh gak enak sama cowok lo, tar kalau dia lihat gimana coba? Udah santai aja kali. Bujuk Tiara. Ya udah deh. Gue sebenarnya gak enak juga sih mau numpang sama Tiara, takutnya cowoknya lihat dan gue kena imbasnya. Tapi daripada gue telat dan dihukum jadinya gue cuek aja buat bareng sama Tiara. Sekalian gue bisa melakukan pendekatan terselubung nih sama dia. Gue pun naik ke motornya di belakang. Gila kikuk banget dibonceng sama cewek rasanya. Kayak gimana gitu, pokoknya ada yang beda deh. Gue yang duduk di belakangnya pun menghirup aroma parfumnya Tiara yang dia pakai. Terus malahan gue gak sengaja keceplosan ngomentarin wanginya. Pagi-pagi wangi banget Ra. Ucap gue keceplosan. Heh apa? Gak jadi. Gak terasa gue sudah nyampe ke sekolah, posisi gue sekarang ada di parkiran sekolah. Gue sengaja nungguin Tiara yang lagi naruh helm di motornya. Kan gak enak kalau gue langsung ngelayar pergi begitu aja sementara gue gak ngucapin terima kasih sama Tiara. Di sini gue satu hal. Dari Tiara, kalau dia pasti sebelum masuk ke kelas pasti dia nyisir rambutnya dulu. Lo suka nyisir Yara? Ya ani gak pede aku kalau gak ada sisir, kamu gak ke kelas Yas? Tanya Tiara. Ya gue nungguin Elo lah, masa gue duluan ke kelas sementara gue belum bilang terima. Kasih ke Elo. Hahaha ya ampun polos banget kamu Yas. Pakai segitunya segala. Ya udah, THX ya udah nebengin gue ke kelas dulu. Iya Yas, tar pulang aku anterin lagi ngambil motor kamu ya. Dah. Gak usah deh biar gue naik angkot aja. Oh ya udah. Gue pun berjalan masuk ke kelas, ya kelas gue heboh banget gara-gara semalam Tasya kecelakaan. Gue pun sebagai orang yang pernah deket sama Tasya jadi bahan pertanyaan soal Tasya. Mulai dari Ipul dan teman-teman kelas gue yang lainnya. Tasya beneran kecelakaan Yas? Tanya Ipul. Beneran lah, lo lihat aja dia gak masukkan. Iya sih. Tak lama kemudian bel bunyi masuk berbunyi gue seperti biasa mengikuti pelajaran sampai jam istirahat tiba. Suasana kelas tiba-tiba tampak berubah banget, biasanya ada Tasya yang selalu aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Namun sekarang dia terbaring sakit di rumah sakit. Jam istirahat gue memutuskan untuk ke kantin karena gue belum sarapan dari pagi tadi. Tiba di kantin gue melihat Tiara sedang duduk sendirian. Muncullah inisiatif di pikiran gue untuk duduk bareng dia. Tapi gue pesan makanan dulu deh di warungnya. Setelah itu gue bawa makanannya ke mejanya Tiara. Tiara tampak sedang melamun, sehingga makanan yang dia punya tampak dianggurin gitu hanya diaduk-aduk doang. Gue boleh duduk sini ga? Kebetulan tempat yang lain lagi rame dah. Kamu Yas, kenapa? Sadarnya dari lamunan. Boleh gak gue duduk di sini, tempat lain penuh dah. Boleh kok, sini-sini. Gue pun akhirnya dibolehin duduk bareng di mejanya Tiara. Habis duduk gak pakai ngobrol lagi. Gue langsung melahap makanan gue. Saking laparnya sampai-sampai gue gak denger kalau Tiara manggil gue. Yas. Yas oi. Iya apaan Ra? Kamu belum sarapan ya dari tadi pagi? Kok tahu? Hahaha kelihatan dari kamu makan tuh, cepet banget. Masa? Tapi MG bener sih belum sarapan tadi hehehe.
Tiara ngelamun lagi. Ngelamun mulu, itu dimakan, jangan dianggurin. Tiba-tiba aku lagi gak nafsu Yas. Kenapa lagi ada masalah? Aku bete ya sama dia. Kenapa lo sama cowok Lora? Berantem. Iya Yas. Masa aku harus nge-WA dia duluan sih baru kita bisa ngobrol, gak ada. Inisiatifnya banget tuh, apa-apa mesti aku dulu, ngajak jalan mesti aku dulu yang ngajakin. Masa dia gak pernah sih Yas traktir aku, pasti kalau lagi jalan bayarnya masing-masing sama dia. Emaha. Kan aku bete Yas. Yalah berantem emaha biasa kali. Tapi aku capek Yas kalau gini terus, sekali-kali kek aku pengen dimanja gitu sama dia. Serah lo deh. Terus jadinya gimana? Aku pengen putus ya sama Ihsan. Aku udah keep sama sikap dia kalau kayak gini terus. Emaha. Yaelah baper banget lo, ledek gue. Ih serius tau Yas. Bel masuk pun berbunyi Tiara, langsung berdiri dan dia bilang dia mau bayar makanan dulu. Yas aku bayar makanan dulu ya, lagian udah masuk juga. Gak usah biar gue aja yang bayar. Gak usah Yas, aku bisa kok bayar sendiri. Gak apa-apa sekali-sekali lah syodakoh. Geplak is kamu kira aku fakir miskin apa? Tangan gue digeplak. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Yas. Aku duluan ke kelas dulu ya. Setelah membayar semuanya gue balik ke kelas. Gak ada yang berbeda sih kondisinya seperti jam sebelum istirahat tadi. Sampai akhirnya gue waktu pulang tiba. Tapi anak-anak kelas belum. Pada keluar karena mereka merencanakan sesuatu, yaitu mereka pengen sore ini bareng-bareng ngejenguk Tasya di rumah sakit. Gue sebenarnya pengen ikut sih tapi ya gue sore ini. Seperti biasalah ngejaga warnetnya Bang Romi, jadinya gue gak bisa ikut. Gue hanya titip salam saja ke Tasya. Gue pun keluar kelas menuju gerbang sekolah. Pas sampai dekat parkiran gue ngeliat Tiara lagi. Nyisir rambutnya dulu sambil berkaca di spion motornya, gue samperin deh dia. Gue juga baru ingat kalau gue belum tahu nomor HP-nya Tiara, kali aja gue dikasih sama dia. Hukenous? Widih nih anak nyisir rambut mulu. Garapi tahu, kamu lihat deh ini. Ra. Panggil gue. Ya kenapa? Boleh minta nomor HP lo enggak? Berlanjut. Part 125, mungkin sudah lupa. Boleh minta nomor HP lo Gara? Hahaha kamu melas banget mintanya, santai aja kali Yas. Ledeknya ke gue. Ya gak dikasih juga gak apa-apa sih kalau lo gak mau MAH, gue gak maksa kok. Di hahaha kamu ternyata baper juga ya hihihi. Serah lo dah. Iya nih nomor HP aku, menunjukkan nomor HP-nya dari dalam HP-nya. Ini beneran nomor lo kan? Lo gak ngerjain gue kan? Serius Ilyas, dah ya aku pulang dulu, tar gak enak lama di sini, kalau Ihsan ngeliat. Gimana? Iya sorry ya kalau ngeganggu lo. Gak apa-apa kok gue juga seneng bisa kenal temen kayak lo, nyengir. Gue pun seneng akhirnya bisa minta nomor HP-nya Tiara. Tapi gue masih belum berani buat nge-WA duluan, entah kenapa selalu saat gue mencoba menggerakkan jari gue untuk mengetik sebuah WA ke Tiara itu rasanya susah banget. Skip. Seminggu kemudian gue mendapat kabar gembira dari ayah gue, beliau diterima oleh salah satu perusahaan swasta di kota gue. Gue ngedengernya seneng banget. Ya walaupun kata ayah gaji nya gak terlalu gede tapi lumayanlah buat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Plus sekarang, uang hasil penjualan mobil keluarga gue digunain buat ibu untuk membuat usaha warung sembako. Seiring perekonomian keluarga gue yang mulai membaik kembali akhirnya gue disuruh oleh ayah untuk berhenti dari pekerjaan gue sebagai seorang OP warnet. Dia meminta gue agar gue fokus buat tukar kantor. Gue pun sesekali diminta ibu buat menjaga warungnya. Sampai saat ini pun gue belum berani buat nge-WA Tiara serius. Padahal gue udah punya nomornya. Hari ini gue akan mengikuti UKK. Semoga gue bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa naik kelas ke kelas 3 gue pun seperti biasa berangkat ke sekolah pagi ini dengan motor.
Kesayangan gue ini. Di sekolah saat gue belum masuk, gue melihat Tasya masuk diantar oleh bokapnya, ia ternyata sudah keluar dari rumah sakit dan saat ini Tasya harus menggunakan kursi roda karena kondisi kakinya yang belum pulih. Gue berhenti dan ngeliatin Tasya yang duluan masuk ke kelas. Lalu, setelah ia masuk dan bokapnya pergi, barulah gue masuk ke kelas. Dengan santainya gue masuk ke kelas dan menaruh tas gue. Gue mengeluarkan buku pelajaran untuk mengingat-ingat pelajaran yang telah gue pelajari dari tadi malam. Sesekali gue ngeliat ke arah Tasya yang sedang berbincang-bincang dengan teman sebangkunya. Pernah juga pas gue ngeliat Tasya juga ngeliat ke gue, awkward banget di situ. Gue pun langsung buang muka aja gitu walaupun sebenarnya gue masih kangen sama wajah lo. _T. Pas ulangan mapel kelar kan ada istirahat dulu tuh, pas istirahat gue lebih memilih di kelas. Karena mapel ulangan setelah ini agak sulit. Beberapa saat gue lagi ngebaca beberapa halaman. Buku Tasya kemudian manggil gue. Yas, sini dong bentar, panggilnya dari bangkunya. Ngapain? Jawab gue cuek. Sini deh. Gue pun menuruti apa kata Tasya, dan gue segera ke bangkunya dia yang suasananya dia lagi sendirian di situ, teman sebangkunya lagi keluar, mungkin ke kantin termasuk Silia. Kenapa? Tanya gue. Minta temenin doang hihi, nyengir. ZZZZZ, nyebelin lo. Hihihihi, isengnya balik lagi, mulai nyewer gue. Kok malah gue dijewer sih? Kamu kemana aja kemarin teman-teman pada ngejenguk tapi kamu enggak? Capek Sya, kan malamnya udah nungguin lo juga. Iya aku ngerti kok Yas. Bagus deh, gimana kaki lo? Ya ntar sore aku ikut terapi Yas. Oh gitu ya udah cepet sembuh ya gue ke bangku gue dulu. Iya Yas. Sepertinya Tasya sudah lupa mengenai perkataannya waktu itu, makanya dia gak nanyain tentang hal itu lagi ke gue. Skip. Sepulang dari sekolah gue di rumah mencoba lagi untuk mengwe Tiara, perasaan bimbang masih muncul di otak gue, takutnya gue dikerjain, kan malu banget gue kalau hal itu bisa sampai terjadi. Akhirnya gue mulai mencoba mengirim WA lagi ke Tiara. Hai, gimana ulangan hari ini? Send to Tiara. Belum sempat gue ngeliat balasannya gue disuruh ibu buat ngelayanin pembeli yang ada di depan. Gue taruh HP di kamar dan gue bergegas keluar kamar. Beberapa menit kemudian gue balik ke kamar lagi dan gue lihat lampu LED di HP gue berkedip. Apa mungkin itu balasan dari Tiara? Lalu gue cek HP dan berlanjut. Part 126, bioskop dan perkataannya. Gue cek WA tersebut dan WA-nya itu ternyata dari Vira T_T. Padahal gue dah senang banget kalau ternyata beneran dibales sama Tiara. Karena gue rada kesel gue pun ngebales WA tersebut dengan kalimat seadanya doang serius. Ya sentar malam nonton yuk, from Vira. BSK kan masih ulangan. Tapi beteyas di rumah terus. Ajak yang lain aja. Kenapa mesti gue serius? Elo emang tega banget ya sama gue, 3, from Vira. Gimana ya? Ayolah. Berdua doang? Sama adik gue. Ya udah gue ikut deh. Yeay asyik, jam 7 ya ketemuan langsung di bioskopnya, siu. Iye bawel. Kampret emang nih anak, ngajak pas lagi di tengah-tengah ulangan coba, apa gak belajar tuh si Vira? Mungkin dah pinter kali yak dia. Gue pun memutuskan untuk tidur aja sambil nunggu maghrib, daripada gue keluyuran ke sana. Kemari serius. Akhirnya gue terbangun pas mau deket-deket maghrib, itu juga gara-gara gue dibangunin sama ibu gue. Gue langsung bergegas buat mandi abis itu sholat dah, sebelum pergi juga entar gue sempetin buat makan dulu sama ibu dan bapak gue. Setelah makan gue bersiap-siap dengan memakai pakaian yang santai yaitu kaos polo, celana jeans item gue dan tak lupa sandal jepit. Sebagai pelengkapnya. 15 menit sebelum jam 7 gue langsung pergi menuju ke tempat bioskop, tak lupa sebelumnya. Gue meminta izin kepada ibu dan bapak gue, untung saja mereka mengizinkan gue. Sampai di
Bioskop akhirnya gue gak langsung beli tiket lah, gue nunggu mereka dulu, gue juga gak tahu. Mereka mau nonton apaan serius. Alhasil 20 menit kemudian mereka datang berdua masuk ke dalam bioskop, gue melihat mereka berjalan berdua menghampiri gue. Malam ini entah rasanya gue seneng banget ngeliat Vira. Dia memakai blus warna abu-abu. Dengan celana jeans biru tua yang memperlihatkan lekuk kakinya itu. Ditambah dengan kacamata yang selalu ia pakai setiap waktu sehingga membuat wajahnya tampak lebih manis di mata gue. She looks so perfect tonight. Dia tersenyum ke arah gue serasa membuat hati gue menjadi melting dibuatnya. Sehingga gue dapat sejenak melupakan rasa kesal gue terhadap dia. Hai, udah nunggu lama ya, sapa dia. Hai kak, sapa adiknya Vira si Echa. Echa, apa kabar kamu di? Baik kok kak. Ya udah Yuca, bareng kakak, aja beli tiketnya, Mbak Viranya tinggalin aja. Ekspresi wajahnya Vira langsung berubah. Ayo kak hihihi. Gue berdua sama adenya Vira langsung ngeloyor ninggalin Vira ke tempat beli tiketnya. Adenya Vira mengajak nonton film horor jadinya kita membeli 3 tiket film horor pada malam itu. Setelah membeli tiket gue berdua sama adenya Vira balik lagi ke tempat tadi Vira nunggu. Vira duduk di sebuah kursi panjang sambil ngeliatin gue dengan tatapan sinisnya. Kamu beli cemilan gih buat di dalam, suruh Vira kepada adenya. Iya mbak, ini juga aku pengen beli. Alhasil gue duduk bersebelahan dengan Vira saat adenya lagi membeli cemilan, masih dengan muka keselnya Vira pura-pura gak ngeliat gue. Kesel ya mbak? Hihihihi. Bodoh. Dih kok mbak malah ngambek sih hahaha, ledek gue ke Vira. Isah nyebelinin lo. Bercanda kok hehe. Jangan ngambek dong. Entar cantiknya hilang lagi Cantik? Iya lo cantik Vir malam ini. Hehe, sorry kalau itu menyinggung lo. Gue seneng koyas. Gak biasanya lo kayak gini ke gue. Gue hanya membalas perkataan dia dengan senyuman, lalu gue melihat tangan Vira yang masih mengenakan gelang yang dulu gue pernah kasih waktu sehabis liburan kenaikan kelas 1. Sampai sekarang saat gue nonton dengan dia, gelang itu masih dipakai sama Vira. Kira-kira bisa dihitung hampir setahun sudah sejak gelang itu gue berikan kepada dia. Vir, itu gelang masih lo pakai? Masih, kenapa emangnya? Gak apa-apa sih, cuman nanya doang. Gue suka aja sama gelang ini Yas. Gelang yang menurut gue unik dan cocok di tangan gue. Alasan lo gelang ini terus? Emang gak ada gelang yang lain? This bracelet is a sign that I cannot forget him, yes. If I got so much memories with him. Jir nih anak pakai bahasa Inggris lagi ngomong ya, mana gue gak terlalu banyak paham tentang kosakata bahasa Inggris gitu. Maksudnya apaan Vir? Tanya gue penasaran. Berlanjut. Part 127, gue, dia dan adiknya. Vira pun terdiam saat gue menanyakan maksud dari perkataan yang dia ucap dari bahasa Inggris, dan gue semakin penasaran apa yang dimaksud oleh Vira. Namun sepertinya dia tidak mau menjawab pertanyaan gue, dia malah melihat ke arah jam tangan yang berada di lengan kirinya lalu seraya dia mengajak gue untuk nyamperin adenya, seolah-olah dia mengalihkan pembicaraan gitu. Ya samperin Echa yuk. Filmnya udah mau mulai tuh bentar lagi tuh. Ya udah deh ayo. Dalam hati gue sebenarnya masih penasaran, tapi ya mau gimana lagi, gue gak ada hak buat maksa dia. Kita berdua pun langsung nyamperin adenya Vira yang lagi bayar di sana makanan dan minuman. Dek, kok belinya cuma 1 popcorn doang sih? Tanya Vira dengan nada yang agak tinggi. Ya Mbak Vira beli sendirilah. Is dasar ya kamu dinyebelin. Vira pun kesal melihat tingkah laku adenya yang menurut dia nyebelin. Gue ngelihatnya hanya bisa tersenyum-senyum saja, kadang gue sering membayangkan kalau gue punya adik, apalagi adik cewek. Tapi ya inilah nasib gue sebagai seorang anak tunggal. Lo juga mau Vir? Mau? Pintanya dengan nada sedikit manja.
Ya udah bareng gue aja ya. Vira mengangguk pelan. Kebetulan kantong gue lagi tebel, hasil gue jadi OP gue tabung setengahnya dan setengahnya. Lagi gue kasih ibu, alhasil dari hasil nabung tersebut bisa dibilang cukuplah buat traktir Vira. Akhirnya gue ngebeliin dia satu kotak popcorn yang ukuran sedang, jadi bagi-bagi gitu berdua. Lalu, gue nawarin dia mau minum apaan. Vir, lo mau minum apaan? Gue ngikut lo aja deh. Ya udah kalau gue sih gak bisa minum macem-macem kalau malam gini, beli air mineral aja ya. Iya Iyas. Setelah membayar gue menyuruh Vira yang membawa popcornnya sementara gue bawa minumnya. Tak lama kemudian gue masuk ke dalam teater karena film akan dimulai. Gue berjalan menaiki tangga yang berada di dalam teater menuju kursi yang tertera di tiket kami. Kita bertiga duduk di bagian kursi tengah. Kebetulan penonton malam itu gak terlalu rame, hanya setengah bangku dari keseluruhan bangku yang ada di dalam teater. Mbak Vira, aku duduknya di yang paling ujung ya. Hihi. Iya adekku sayang. Jawab Vira. Iya mbak pasti mbak seneng kan, bisa duduk sebelahan sama Kak Ilyas hahaha. Taulah yang udah pacaran mbak. Gue kaget. Adek kamu bilang apa? Mbak Vira gak pacaran? Nyebelin ih kamu. Mah. Gue nyengir. Lampu teater pun mulai dimatikan, menandakan film akan dimulai. Suasana mulai rada tegang. Karena film yang akan dimulai adalah film horor, bukan horor Indo ya. Kalau horor Indo, gue pasti melek terus nontonnya Iwim. Sebetulnya gue gak terlalu demen banget sih sama film horor. Menurut gue film horor itu lebih banyak dibuat-buatnya, gue lebih memilih membaca seperti kisah-kisah urban legend gitu. Beda gak sih urban legend sama film horor? Baru saja film dimulai dan itu juga baru suara-suara menyeramkan di openingnya, para penonton mulai ada yang teriak-teriak lah, termasuk dua perempuan di sebelah gue. Belum mulai filmnya udah teriak aja serius, ujar gue ke Vira. Ih suaranya serem tau gak, bikin kaget, jawab Vira dengan nafas masih terengah. Makanya jangan sering-sering nonton film kayak gini serius. Bagi dong popcornnya. Ambil aja ya as, ngapain pakai minta izin segala emangnya gue satpam komplek. Hehehe iya. Film sudah masuk ke jalan ceritanya, Vira masih dan adenya begitu fokus nonton film. Sementara gue kadang ngecek HP, kali ini WA gue belum dibales sama Tiara, ya udahlah. Ya, biarin aja, toh masih ada waktu lain buat nge-WA dia lagi. Ada satu kejadian yang menurut gue awkward. Jadi saat memasuki tengah-tengah film, gue mau mengambil beberapa butir popcorn di kotak yang terletak di antara tempat gue dan Vira. Pas gue masukin tangan gue ke dalam kotaknya. Kok pas gue raba kok ada yang halus-halus. Gimana gitu ya, saat itu gue masih gak menoleh ke arah kotak popcornnya. Gue raba-raba. Terus dan karena gue gak bisa ngambil popcorn karena ketutupan sama yang halus-halus. Itu. Pas gue noleh ternyata yang tadi gue raba-raba itu tangannya Vira, gue kaget dan refleks. Gue minta maaf ke Vira. Tampak muka Vira memerah saat setelah kejadian itu. Maaf, gak sengaja. Aduh iya Mias, gue gak tahu kalau lo mau ngambil popcorn lagi, ujar Vira. Adiknya Vira gue liatin dari tadi masih diam fokus dengan apa yang dia tonton. Tak terasa film 1 jam film berlangsung, lalu gue gak tahu kalau gue ketiduran. Suara Vira membangunkan gue dari tidur ini, gue buka mata ternyata gue ketiduran di bahunya Vira, kampret kok bisa gue. Gak sadar kayak gini sih. Yas, bangun, panggil Vira. Gue membuka mata sambil menoleh ke arah Vira. Ngantuk banget ya Yas. Maaf ya, gue ketiduran yak di bahu Elo. Gak apa-apa kok Yas, santai aja kali hehe. Film pun selesai lampu teater sudah menyala kembali, para penonton lain sudah mulai pada berdiri dari tempat duduknya untuk keluar dari ruangan teater ini. Kepala gue yang tadinya bersandar di bahunya Vira langsung bergeser dan gue mengajak Vira dan adenya buat keluar. Karena film sudah selesai. Ayo keluar yuk.
Ajak gue kepada mereka. Sekarang jam berapa Mbak Vira? Tanya adiknya ke Vira. Jam 9:15 di, ayo deh keluar. Jawab Vira sambil melihat jam tangannya. Kita bertiga pun berjalan keluar dari teater bioskop, suasana lobi bioskop masih rame, gue tebak beberapa orang akan menonton pada jam midnight nanti. Setelah kita keluar dari bioskop, adiknya Vira mengajak Vira untuk balik ke rumah. Mbak pulang yuk, ngantuk nih, minta adiknya Vira. Iya adek, kamu langsung nunggu di mobil aja ya, nih kunci mobilnya. Siap Mbak hehe, Kak Ilyas, aku ke mobil duluan ya. Iya Eca ada, jawab gue sambil memberikan senyum kepada adiknya Vira. Setelah Eca ke mobil duluan, tinggallah gue dengan Vira berdua. Yas, makasih banget ya buat malam ini, lo udah baik banget sama gue, ucap Vira sambil kedua tangannya memegang tangan gue. Hehe, ini gak seberapa kok Vir. Gue pulang dulu ya Yas, lo juga langsung pulang ya Yas, besok kan masih ulangan. Pintanya ke gue. Iya abawel hehe. Akhirnya Vira berjalan untuk kembali ke mobilnya, gue pun yang naik motor ini langsung ke parkiran buat ngambil motor gue. Setelah bayar karcis parkir, gue langsung tancap gas menuju rumah. Sampai rumah, gue masukin motor gue ke dalam garasi dan sepertinya ibu sudah tidur. Hanya terlihat ayah yang masih nonton bola di ruang keluarga. Gue pun masuk, lalu ngobrol sebentar sama ayah mengenai pekerjaannya. Lalu gue masuk kamar dengan kondisi yang sudah ngantuk tanpa ganti baju lagi gue masih memakai pakaian yang tadi gue pakai. Gue membaringkan tubuh gue di atas kasur, kemudian saat gue hendak tidur, satu WA pun masuk ke HP gue, entah itu dari siapa. Karena kondisi yang udah ngantuk banget, jadinya gue putuskan untuk tidur, dan membaca WA tersebut besok saja. Berlanjut. Part 128, Perpus dan Ruang OSIS. Mentari mulai menampakkan dirinya, sinarnya menyinari seluruh ruangan di rumah gue. Termasuk pada kamar yang kecil ini, hingga membuat gue terbangun dari tidur yang lelap ini. Gue bersegera bangun dan mencuci muka. Sebelum mandi alangkah baiknya gue sarapan. Terlebih dahulu, gue menuju ke meja makan di dekat dapur. Terlihat ibu dan ayah gue sedang sarapan juga. Gue juga menghampiri mereka untuk sarapan bersama. Hari ini ibu memasak nasi kuning, gue gak tahu kalau ibu sebenarnya bisa masak ini. Perlahan-lahan gue menyendoki nasi kuning tersebut lalu setelah itu, gue mengambil lauknya. Satu demi satu suapan masuk ke dalam mulut gue. Namun suapan tersebut berhenti ketika ibu akan mengutarakan sesuatu. Yas, liburan kamu mau ikut ibu sama ayah gak ke Garut? Ke rumah nenek, tanya ibu. Gimana ya bu, kalau aku ikut siapa yang jaga rumah ntar? Gampang lah itu MAH, minta tetangga atau satpam komplek juga bisa kan? Tapi aku rada males sih bu, pengen di rumah aja. Oh ya udah gak apa-apa kalau gitu MAH. Berapa lama bu di Garut? Sampai kamu masuk sekolah lagi nanti, kenapa gitu Yas? Gak apa-apa bu, nanya doang, ya udah aku siap-siap dulu mau ke sekolah ya bu. Setelah sarapan habis gue langsung mandi. Lalu setelah semuanya beres, gue langsung pergi ke sekolah. Karena hari ini gue masih ada ulangan jadinya gue hanya membawa alat tulis dan beberapa buku saja. Mata pelajaran pertama hari ini sukses gue lewati, gue lega banget, sekarang waktunya istirahat. Gue memutuskan untuk ke perpus, siapa tahu ada Tiara di sana. Sampai di perpus gue membaca sebuah komik, yap selain buku tentang pengetahuan, di perpus sekolah gue juga tersimpan buku-buku komik, mulai dari Naruto, One Piece, lalu Detektif Conan. Maksud gue Conan, tapi yang paling sering gue baca itu ya seri Naruto lah, gak bosen gue baca. Itu komik dari dulu. Lagi seru-serunya ngebaca Naruto yang lagi duel MA rivalnya Sasuke tiba-tiba Sakura dateng. Dan duduk di sebelah gue, tapi bukan Sakura yang di seri Naruto, tapi Sakura yang merupakan singkatan, Sakura saat ku sebut dia Tiara, KWKWKWKWKW Maksayak. Dia duduk lalu menopang Daguni dengan tangan kanannya sambil memperhatikan gue. Awalnya gue cuek sih, padahal dalam hati gue pengen banget ngobrol sama lo.
Tapi tetap stay calm, buat image gue tetap cool. Dia ngeliat gue sambil tersenyum. Heran. Apa lo liat-liat gue? Jawab gue. Gak apa-apa dong. Serius? Yas, maaf banget ya semalam aku gak bales WA kamu. Oh gak apa-apa kok, lagian juga siapa gue yang WA-nya harus lo bales. Bukan gitu Yas. Semalam pulsaku habis Yas. Iya gue ngerti kok. Aku janji deh ntar isi pulsa biar bisa WA-an sama kamu. Gak usah deh, tar cowok lo marah lagi, padahal dalam hati gue pengen banget. Ah jangan bahas itu lagi dong. PLZZ. Iye. Nah gitu dong. Ya udah gue ke kelas dulu ya, bentar lagi masuk tuh. Sama, bareng ya. Gue bareng keluar dari perpus sama Tiara, tapi di tengah jalan kami harus pisah, karena letak. Kelas kami berbeda. Dia IPA dan gue IPS. Pas waktu pulang gue disuruh ke ruang OSIS, gue dipanggil oleh pembina OSIS katanya siang ini. Ada yang mau dibicarain sama seluruh anggota. Gue yang tadinya mau ke parkiran malah gak jadi dan langsung menuju ke ruang OSIS. Sampai di sana terlihat kakak-kakak kelas gue yang sudah lulus, memakai baju bebas termasuk Nadia, sambil mengetuk pintu gue disambut baik oleh kakak-kakak kelas tersebut. Setelah semua anggota terkumpul barulah pertemuan dimulai. Dengan baik gue dengerin apa yang dibilang pembina sekaligus kakak-kakak kelas. Intinya dari pertemuan ini mereka akan melakukan serah terima jabatan kepada pengurus yang baru. Akhirnya kami semua sepakat kalau akan dilakukan voting untuk ketua OSIS dan pengurus OSIS yang baru. Sebenarnya gue gak ada prediksi siapa yang bakal jadi ketua OSIS yang baru. Tapi gue ngedukung Vira yang akan menjabatnya. Secara dia orangnya cerdas bro, wawasannya luas, pemikirannya juga bagus, cantik pula. Pasti gak akan kalah deh sama pesonanya Nadia pas masih menjabat dulu. Rencananya pemilihan akan dilakukan lusa. Akhirnya dari diskusi tersebut mendapatkan hasil kalau yang menjadi kandidat ketua OSIS adalah Vira dan Fajar, teman satu kelas gue. Pas udah mau bubaran, kita semua diperbolehkan balik, pas mau balik gue malah ditahan dulu. Sama Nadia serius. Ya as. Tunggu. Nadia, apa kabar? Baik Yas, kamu gimana? Ya gitu deh hehe. Semangat ya ulangannya hihi biar naik kelas. Taulah yang udah lulus hahaha. Hihihi Nadia gitu loh. Kamu lanjut kuliah di mana nak? Gak tau belum pengumuman, aku ngikut SBMPTN soalnya. Tapi pengennya di Bandung. Sih. Wih Bandung, gaya Hehehe, tar kamu kuliah di Bandung juga dong Yas. Yah, lulus aja belum kakak hahaha. Iya juga sih. Nadia, aku balik dulu ya, udah mau hujan nih di luar. Yah Yas cepet banget, ujar Nadia agak cemberut. Kan masih ada ntar waktu abis ulangan, kamu JG bisa main ke rumah. Bener ya, awas kalau ntar aku ke rumah kamu, tapi kamunya gak ada. Iya. Gue pamitan ke Nadia, gue pun keluar dari ruangan OSIS buat ke parkiran. Saat gue mau ke arah parkiran tiba-tiba pundak gue ditepuk dari belakang sama seseorang. Gue pun noleh ke arah yang nepuk pundak gue. Lo semalam abis jalan ya sama Vira? Ya kan? Berlanjut. Part 129, After School. Gue menoleh ke belakang, ternyata itu Nisa. Lo kok belum pulang? Mungkin minta nebeng kali dia. Tapi gue heran kenapa dia bisa tahu kalau gue semalam abis jalan sama Vira. Tahu dari mana lu kak? Ehem. Kok gak ngajak-ngajak sih? ZZZZ. Tahu deh, gue JG semalam bareng adenya. Aduh so sweet ya hahaha. Tahu dari mana lo kak? Tanya gue lagi. Ya dari Viranya langsung lah, semalam dia abis pulang, langsung curhat gitu ke gue Yas. Seneng banget dia. Ah biasa aja serius. Gue lalu pergi ke parkiran meninggalkan Nisa yang berada di belakang gue. Pas sampai parkiran. Ternyata si Nisa ngikutin gue lagi.
Duh mau apa sih ini anak akhirnya gue. Nanyain kenapa dia ngikutin gue. Apalagi kak? Jawab gue kesel. Nebeng atuh. ZZZ hayu. Yey makasih ya, tapi gue mau main ke rumah dulu Yas, ada yang mau gue omongin. Sama tante, jawabnya sambil nyengir. Apa sih yang gak buat Kak Nisa? Gue pun menyalakan motor gue dan membonceng Nisa sampai rumah. Sampai rumah, Nisa langsung ke depan pintu, sementara gue masih naruh motor gue di garasi. Assalamualaikum, Tante, teriak Nisa. Gue dari garasi langsung balik ke depan pintu rumah. Tak lama kemudian, ibu gue dari dalam membukakan pintu. Tante, seru Nisa. Nisa, kok jarang main lagi ke sini sih? Iya Tante, di sekolah banyak tugas, jadinya gak sempet kesini deh hehe, Nisa kangen sama. Tante. Gue heran melihat tingkah laku Nisa. Ayo masuk Nisa, Tante tadi abis masak, kamu cobain ya. Wah pasti Tante. Gue langsung masuk kamar buat ganti baju dan berbaring sebentar di tempat tidur. Beberapa saat kemudian HP gue berdering, ada telepon masuk dari nomor yang tak dikenal. Assalamualaikum, ini siapa ya? Waalaikumsalam, masa lupa sih hahaha. Serius, siapa ini? Yang tadi di perpus itu loh, coba mengingatkan ke gue. Siapa sih? Speak dulu dikit padahal dah ingat. Depannya T. Oh Telekia. Ish, bukan. Ini Tiara, kamu emang kebiasaan. Oh Tiara, bilang dong. Kamu lagi ngapain Yas? Tanya dia. Gak tau nih, lo kenapa ganti nomor Ra? Jawab gue singkat. Aku sebel ya sama Ihsan, dia WA-in aku mulu, padahal aku udah minta putus sama dia. Oh kok jadi curcol sih hahaha. Habisnya mau curhat sama siapa coba, di rumah aku gak ada yang bisa diajak curhat sih. T_T. Sama tembok kan bisa. Ih apaan sih, ngaco. Di serius. Is by the way kamu kenal Vira gak? Aku kesel banget sama dia tau gak? Kenal, dia teman seosis gue, kenapa emang? Masa sekarang Ihsan deketin si Vira coba, mana deketinnya terang-terangan lagi, bikin aku kesal. Aja. Ya KW berarti masih sayang dong, ya gitu sih, cuman. What? Vira? Dideketin Ihsan? Biasa aja sih, justru baguslah. Tapi gue malah kasihan sama si Tiaranya. Belum selesai Tiara ngomong, tiba-tiba ibu gue manggil gue buat keluar. Gue pun langsung bilang ke Tiara, kalau gue ada perlu bentar. Ra, udah dulu ya teleponnya, gue ada perlu bentar, tar malam lanjut lagi deh. Oh gitu, ya udah deh, tar malam lanjut lagi ya, dah. Telepon pun ditutup dan gue langsung keluar kamar, tepatnya gue ke ruang keluarga. Gue duduk di sofa sebelah ibu gue. Jadi gini Tante, nanti hari Minggu Papa mau ke sini Tante. Wah pasti mau nengokin kamu ya. Katanya sih gitu Tante, kangen kali sama anaknya yang cantik ini, kata Nisa dengan pennya. Serius, gue keheranan. Sekalian pengen ketemu ayahnya Iyas Tante, tambah Nisa. Oh tar Tante masak deh buat kita makan sama-sama yang enak. Wah makasih ya Tante, kata Nisa dengan gembira. Bokapnya Nisa hari Minggu nanti bakal kesini, mungkin dia kangen sama anaknya. Wajarlah. Sebagai seorang ayah dia kangen. Otomatis, sehari sebelum bokapnya nyampe pasti Nisa bakal nginep di rumah gue, main kesempatan kali ini terbuka lebar Nisa, panggil ibu gue. Ya Tante, kenapa? Tante kan nanti pas libur mau ke Garut sama ayahnya Iyas, tapi Iyasnya gak ikut, dia di rumah, entar kamu mau gak temenin dia? Ajak jalan aja gitu selama liburan kemana gitu. Wah Nisa mau kok Tante. Ngomong-ngomong kenapa gak Iyasnya gak ikut Tante? Ya biasalah dia paling susah kalau diajak kemana-mana. Gue nyengir. Jadi nanti pas Tante pergi, kamu deh yang gantiin Tante ya, kalau Iyasnya nakal hukum aja. Dia gak apa-apa kok hahaha. Hahaha si Tante, awas aja kalau dia nakal, aku hukum dia. Gue kaget.
Walah emak gue sama Nisa malah aliansi lagi, mereka berdua bisa-bisa kalah, gue bakal di perbudak nih sama Nisa. Ketika pembicaraan sudah selesai, ibu gue mengajak gue dan Nisa untuk makan bareng. Karena ibu sudah memasak tadi. Ayo Nisa, makan dulu sama Iya sini. Ajak ibu gue. Berlanjut. Part 130, Hari Minggu yang Gembira untuk Nisa, 1. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Nisa pun datang juga. Ya, hari Minggu. Hari ini papanya Nisa bakal datang ke tempat gue, buat bertemu sama orang tua gue dan anaknya. Gue sih sebenarnya biasa aja sih. Cuman yang seneng yaksi Nisa, udah lama juga bokap dan nyokapnya gak berkunjung ke sini. Gue dengar, mamahnya gak bisa ikut karena ngurus adenya Nisa yang masih kecil. Matahari semakin meninggi, sementara gue masih belum berkutik dari tempat tidur ini. Terbukti. Sampai gue baru bangun hampir jam 11 pagi. Semalam Nisa nginep di rumah gue. Tapi gue suruh dia tidur di bawah. Gantian dong, masa gue mulu yang harus berkorban, hehe. Bunyi gemericik air yang seolah-olah sedang mengalir terdengar dari kamar mandi. Bunyi itu membuat gue terbangun pada pagi ini. Gue pun terduduk di atas kasur gue sambil sesekali mengucek-ngucek mata gue. Terlihat di kasur bawah sudah tidak ada Nisa. Lalu gue berdiri dan menuju kamar mandi di dalam kamar gue. Sampai depan pintu kamar mandi terdengar suara. Seperti orang yang lagi menyiram sesuatu, mungkin Nisa lagi mandi. "Kak, lo di kamar mandi kah?" tanya gue. "Ya." Teriaknya dari dalam kamar mandi. Buruan gue kebelet. "Sabar. Buru," paksa gue. Tak lama kemudian Nisa keluar dari kamar sambil mengeringkan rambutnya yang sebahu itu. Memakai handuk. "Udah cepetan sana," katanya kebelet. Iya. Gue pun ngeloyor ke kamar mandi dan menuntaskan tugas utama, adek, gue. Setelah urusan, adek, kelar, gue keluar buat ngambil handuk. Terlihat Nisa sedang menyisir rambutnya, yang masih sedikit basah bekas mandi tadi. Sehabis mandi gue sarapan dulu di dapur. Setelah kelar, gue balik lagi ke kamar. Nisa sedang duduk di kursi belajar gue sambil memainkan HP-nya. Gue berbaring di kasur sambil nonton TV. Gue lalu bertanya kepada Nisa mengenai hubungan PDKT-nya sama sahabat gue si Rian. "Gimana hubungan lo sama Rian, Kak?" "Heh, PDKT-nya gimana?" "Kepolo." "Yeh serius. Kenapa lo cemburu ya?" ucap Nisa dengan nada imutnya. "Ah udah, pusing gue ngomong sama lo." Suasana pun kembali hening, Nisa kembali berkutat dengan HP-nya lagi, sementara gue masih mengganti channel-channel yang ada di TV. Namun beberapa saat kemudian Nisa memanggil gue sambil berdiri ke arah tempat bajunya si Nisa. "Yas." "Gue pakai baju apa ya yang bagus, biar enak gitu dilihat sama papa." "Lah mana gue tahu. Emang gue mak lo apa? Ih kan cuma nanya doang ZZZZ." Iya coba lo tunjukin bajunya ke gue." Dia pun mengambil baju dari dalam tas yang dia bawa. Satu persatu baju dia tunjukin ke gue. Sampai akhirnya gue lihat ada salah satu baju yang cukup bagus untuk dipakai sama Nisa. "Yang ini, gimana?" ucap Nisa sambil menunjukkan bajunya. "Lumayan tuh." "Bener ya, gue coba ini." Dia pun membawa baju tersebut dan berjalan ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan baju kemeja warna putih dan celana legging yang gue pilih tadi. "Tara, ucap Nisa sekeluarnya dari kamar mandi. "Bagus kan, gue yang milih sih." "Hihihi, Maciayas." "Iya." "Loga siap-siap, papa bentar lagi nyampe loh, udah sampai Kabupaten Lowo." "Oh naik mobil?" "Iya, tumben banget papa pakai mobil, biasanya dia kalau pakai kereta." Setengah jam kemudian datanglah sebuah mobil. Mobil tersebut mengklakson dari depan pagar rumah gue. Ayah langsung bergegas keluar membuka pagar. Lalu dengan semangat Nisa
langsung nyamperin papahnya yang baru keluar dari mobilnya. "Papa!" ucap Nisa dengan gembiranya. Bersambung.